Selamat datang kembali di dunia tempat kekuatan menentukan segalanya. Terima kasih atas dukungan dan semangat kalian yang tak pernah padam. Tanpa menunda lebih lama, mari kita mulai babak baru dari dunia 1000 besar. Di episode sebelumnya, pertarungan sengit terjadi antara Xiaoyan dan 3 tetua kuat dari klanmu. Ketiganya sempat meremehkannya, namun serangan Xiaoyan membuat mereka kewalahan. Saat situasi semakin memanas, para tetua mengaktifkan teknik penyegelan langka yang menyegel tubuh Xiaoyan sepenuhnya, membuatnya terlihat lumpuh dan sekarat. Namun, semua itu hanya bagian dari strategi. Xiaoyan ternyata menggunakan klon jiwa hasil dari kekuatan jiwa kaisar, memungkinkan dirinya lolos dari segel tersebut tanpa disadari. Klanmu membawa tubuh palsu Xiaoyan pergi, mengira telah menang. Sementara itu di tempat aman, Xiaoyan yang asli muncul kembali bersama klan Yu. Setelah memastikan bahwa mereka benar-benar telah pergi, Xiaoyan pun menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelimuti rumah kayu kecil tempatnya berada. Dia lalu mengelus perlahan cincin di jarinya. Suara tawa pelan terdengar. Raja Naga Emas tiba-tiba muncul di hadapan Xiaoyan. "Paman Guru, apa sebenarnya yang dimaksud dengan jiwa tingkat kaisar itu?" tanya Xiaoyan dengan terkejut. "Aku tahu kau pasti bingung, tapi saat itu aku memang tidak cocok untuk menampakkan diri. Ada aura yang sangat bersembunyi di balik bayangan, dan jika aku muncul, justru akan menimbulkan kebingungan bagimu," jawab Raja Naga Emas. "Aura yang sangat tersembunyi?" Xiaoyan mengering kening. "Hal lainnya tidak perlu kau pikirkan. Fokuslah untuk memberikan pil pemulih inti pada gadis kecil King Yuan itu. Lalu tunggulah dengan tenang hingga orang-orang dari Suan Santian datang menjemputnya dan membawa kalian pergi dari sini. Ku tahu tampaknya menyimpan niat tertentu terhadapmu. Adapun jiwa tingkat kaisar, kau bisa merasakannya dan mengendalikannya dengan kekuatan jiwamu. Maka akan terbentuk sebuah kembaran yang identik dengan dirimu, baik dalam kekuatan maupun aura. Kecuali ada seseorang yang kekuatan jiwanya jauh melebihi milikmu, bahkan seorang Dodi bintang 6 pun tidak bisa membedakannya. Namun, meskipun mencapai jiwa tingkat kaisar memungkinkanmu menciptakan kembaran, tapi karena daratan ini adalah bagian dari dunia atas, ada batasan terhadap Doki. Maka, paling tidak, seseorang harus mencapai jiwa tingkat kaisar tingkat paling dasar seperti dirimu, baru bisa melakukannya. Klon dari jiwa tingkat kaisar ini bisa menjadi penyelamat di saat genting. Tetapi kalian berdua terhubung erat. Jika dirimu terluka, klonmu tidak akan apa-apa. Tapi jika klonmu terluka, lukanya akan berbalik padamu. Raja Naga Emas menjelaskan perlahan. Mendengar itu, Xiaoyan sangat gembira. Mampu memiliki kembaran yang sepenuhnya sama dalam kekuatan dan aura adalah sesuatu yang sangat berharga. Meskipun hubungan mereka saling terkait, namun dalam kondisi kritis, kembaran itu bisa memberikan efek mengejutkan yang menentukan. Ini jelas menjadi salah satu kartu truf barunya. Baiklah, sekarang konsumsi dulu pil untuk memulihkan Doki dan kekuatan jiwamu. Setelah itu, selesaikan segera urusan King Yuan. Jangan terus menunda-nunda, itu tidak akan baik. Xiaoyan paham bahwa semua ini adalah niat baik dari sang paman gurunya. Lagi pula, klan iblis dari luar dunia sangat kuat. Jika dia terus bergantung pada kekuatan Raja Naga Emas dan tidak berusaha sendiri, maka itu akan menjadi bumerang. Raja Naga Emas hanya akan turun tangan dalam keadaan mendesak. Selebihnya dia hanya mengamati dengan diam. Xiaoyan mengeluarkan sebutir pil berwarna ungu, dan pil itu bernama pil api teratai. Seperti namanya, pil ini sangat efektif terhadap Doki beratribut api. Bahkan memiliki efek misterius dalam menyemburkan jiwa. Setelah menelan pil itu, rasa panas membuncah dari perut bagian bawah, lalu berubah menjadi aliran panas membara yang menyebar ke seluruh meridian dalam tubuh. Karena suhu yang sangat tinggi, dalam meridian bahkan muncul kabut ungu samar. Luka-luka kecil di sekujur tubuhnya pun perlahan mulai pulih. Gelombang demi gelombang kekuatan murni dari pil api teratai bekerja sangat efektif. Setelah satu putaran sirkulasi dalam tubuh, kabut itu berubah menjadi energi murni yang diserap oleh mantra api yang sedang berputar dengan cepat. Setelah mendapatkan kembali kekuatannya, Xiaoyan membuka rumah kayunya dan menyadari bahwa hari sudah pagi. Ia mengenakan caping untuk menutupi wajahnya dan berjalan menuju aula utama klan Yu. "Xiaoyan, kau sudah pulih?" Yuru sudah lebih dulu berada di aula untuk membantu ayahnya menyelesaikan urusan klan. Begitu melihat sosok bertopi caping itu, dia langsung tahu bahwa itu adalah Xiaoyan.
Xiaoyan mengangguk sedikit sebagai jawaban. Bukankah aku sudah mengatakan, teman kecil Xiaoyan adalah alkemis tingkat kaisar. Dia pasti tidak kekurangan pil pemulihan, jadi tidak butuh waktu lama untuk pulih. Kau bahkan, kata Yuyu belum selesai, tapi sudah dicubit oleh tangan lentik putri kesayangannya. Ayo, aku akan mengantarmu. Yuru jelas mengerti maksud Xiaoyan, lalu melotot tajam ke arah ayahnya dan membawa Xiaoyan pergi. Anak ini, Yuyu hanya bisa pasrah, lalu kembali menunduk mengurus urusan besar dan kecil keluarga. Nona Yu, apakah ada tempat dengan aliran air di dekat kota King? Xiaoyan bertanya, karena menurut paman gurunya, efek pil penguat fondasi perlu dinetralisir dengan beberapa bahan obat di tempat berair. Jika tidak, tubuh King Yuan yang lemah saat ini tidak akan bisa menyerapnya. Aliran air? Yuru tersenyum tipis. Teringat sebuah mata air di pegunungan binatang ajaib saat ia kecil, lalu menceritakannya semuanya kepada Xiaoyan. Bagaimana kalau aku mengantarmu? Lagi pula, aku juga perempuan, jadi lebih mudah merawat King Yuan, kata Yuru. Mendengar itu, Xiaoyan segera menolak. Tidak perlu, terima kasih atas kebaikanmu. Bukan karena Xiaoyan merasa sungkan, tetapi ketika menyerap pil penguat fondasi, Raja Naga Emas sudah menjelaskan dengan sangat jelas untuk tidak membawa orang lain. Yuru jelas tidak ingin memaksakan kehendak, lalu membawa Xiaoyan keluar kamar King Yuan dan berbicara perlahan. Kalau begitu, cepat pergi dan cepat kembali. 10 hari lagi utusan Suan Santian akan tiba. Jangan sampai kau lupa. Mengantar kepergian Yuru, Xiaoyan menghela nafas panjang, lalu perlahan membuka rumah kayu. Kau ini benar-benar selalu bisa menarik perhatian para wanita. Suara Raja Naga Emas tiba-tiba terdengar. Mendengar itu, Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit. Lagi pula dia bukan orang yang mudah jatuh cinta. Hubungannya dengan Yuru pun hanya sebatas teman. Hidup harus dijalani selangkah demi selangkah. Kumamnya, ia pun melangkah masuk ke dalam rumah kayu. King Yuan terbaring diam di atas tempat tidur. Benang-benang es tipis menyelimuti tubuhnya, dan di balik benang itu, tampak cahaya putih lembut yang membungkus tubuh King Yuan, seolah tengah melindunginya. Ayo pergi, bawa dia ke tempat yang dikatakan gadis itu. Di sana baru bisa mulai proses penyerapan pil penguat fondasi, kata Raja Naga Emas. Xiaoyan menggendong King Yuan dan diam-diam meninggalkan keluarga Yu. Saat King Yuan berada di tangannya, Xiaoyan merasakan aliran energi murni menutrisi dirinya. Dia memaksakan diri untuk menekan rasa ingin tahunya dan menuju mata air gelap di pegunungan binatang ajaib. Di dalam hutan pegunungan binatang ajaib yang sunyi, sekelompok besar orang berjalan dengan tenang. Sepasang mata yang waspada terus-menerus menyapu tempat-tempat gelap di antara pepohonan di sekitarnya. Tangan mereka menggenggam erat senjata di pinggang, siap menghadapi segala situasi mendadak. Sebagai tentara bayaran senior yang telah lama berkeliaran di pegunungan binatang ajaib, setiap kali keluar berburu monster, mereka harus menjaga kepekaan dasar. Pertukaran pandangan saja sudah cukup untuk mengenali sinyal bahaya dan keamanan dari mata satu sama lain. Xiaoyan menggendong King Yuan berada di depan kelompok tentara bayaran ini. Saat menoleh ke belakang, dia melihat beberapa orang dikelilingi pengawal. Pandangannya secara acak menyapu ke arah mereka, lalu berhenti pada seorang gadis bergaun putih yang berada di tengah, seolah bintang yang dikelilingi bulan. Wanita berjubah putih itu kebetulan sedikit meluruskan tubuhnya, dengan lembut menyeka keringat di dahinya. Nafasnya tersengal ringan, dan wajahnya yang lembut terlihat begitu memikat, membuat siapapun yang melihatnya ingin melindunginya. Kekuatan jiwa wanita ini tampaknya cukup kuat, Xiaoyan berkata perlahan. Sebagai pemilik kekuatan jiwa tingkat kaisar dasar, bahkan Yuru pun tidak memancarkan tekanan setajam itu. Namun gadis di bawah sana justru memancarkan aura tak kasat mata yang sangat menekan. Ini membuat Xiaoyan tidak bisa tidak menoleh beberapa kali. Ketika para pengawal memusatkan pandangan pada gadis itu, seorang pemuda tampan berjalan mendekat dari sisi tim penjaga. Dengan senyum ramah, dia membisikkan sesuatu kepada gadis bergaun putih yang sedang kelelahan itu. Ada seseorang dengan kekuatan jiwa yang sangat kuat mengintai kita. Wanita berjubah putih itu menatap sekeliling dengan waspada. Tidak mungkin, wilayah luar pegunungan binatang ajaib ini sudah kami periksa. Keduanya berbincang sebentar, lalu wanita berjubah putih itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kemudian melanjutkan perjalanan ke depan. Xiaoyan menarik kembali pandangannya. Dia tak tertarik dengan hubungan antara mereka berdua. Dia hanya menggeleng pelan dan kembali melangkah ringan menuju mata air sunyi. Di luar pegunungan binatang ajaib, segala masih relatif damai. Namun belum lama Xiaoyan memasuki hutan, ia langsung disambut dengan sebuah serangan mendadak dari binatang buas. 3 ekor binatang ajaib tingkat 9 menyerangnya. Makhluk itu disebut macan ular api.
setara dengan kekuatan seorang doseng. Binatang ini cukup sering muncul di pinggiran hutan. Mereka beratribut api dan racun api di tubuhnya sangat berbahaya. Jika seseorang terkena racunnya dan tidak ditangani dalam setengah hari, racun itu akan menyerang jantung dan menyebabkan kematian. Namun Xiaoyan hanya menghela nafas. Begitu dia melepaskan tekanan dokinya, ketiga binatang itu langsung lari ketakutan seolah melihat musuh alami mereka. Sudah sampai. Sepertinya ini tempat yang disebut Yuru sebagai mata air sunyi. Gumam Xiaoyan sambil mengangguk puas, memandangi air terjun besar yang mengalir deras dari tebing tinggi. Ia melangkah masuk ke hutan di sisi luar air terjun. Cahaya di sana agak redup, tapi Xiaoyan sudah lebih dulu memindai tempat itu dengan kekuatan jiwanya. Dia tidak khawatir diserang tiba-tiba oleh binatang buas. Matanya menyapu ke sekeliling, mencari tempat terbaik untuk bersembunyi. Proses penyerapan pil penstabil inti bukanlah proses yang tenang. Bagaimanapun, ini adalah pil kelas kaisar tingkat 1 puncak. Semakin dalam dia berjalan melewati semak-semak kecil, suara gemuruh air terjun terdengar semakin keras. Xiaoyan berjalan perlahan sambil menggendong King Yuan yang masih tak sadarkan diri. Matanya terus menyapu sekeliling untuk mencari tempat yang cocok. Proses penyerapan pil penstabil inti akan menimbulkan gejolak besar, maka dia hanya bisa mencari tempat yang cukup aman di hilir air terjun. Oh, ini batu giok zamrud. Xiaoyan berseru pelan ketika menemukan sebuah batu hijau saat menuruni aliran air terjun. Sekilas, batu ini tampak seperti batu biasa. Namun ketika didekati, terlihat garis-garis aneh dan rumit yang terukir di permukaannya. Bagian luarnya agak transparan, dan jika dilihat di bawah cahaya terang, tampak seperti ada cairan kental yang mengalir di dalamnya. Xiaoyan menatap batu hijau itu beberapa saat, lalu dengan hati-hati menurunkan King Yuan ke atas permukaan batu yang cukup besar untuk menopangnya. Batu giok zamrud memang pilihan tepat untuk penyembuhan. Konon, batu ini memiliki berbagai khasiat ajaib, seperti melembabkan tubuh dan mempercepat pemulihan luka. Menggunakannya sebagai alas untuk King Yuan saat menelan pil penstabil inti tentu jauh lebih aman. Begitu tangannya menyentuh batu itu, ia langsung merasakan sensasi hangat dan sejuk yang menenangkan. Saat King Yuan dibaringkan, terdengar pula suara air yang beriak lembut di sekitarnya. Batu giok zamrud yang lahir dari aliran sungai memang menakjubkan. Tidak heran ini pegunungan binatang ajaib. Ciptaan alam sungguh luar biasa. Gumamnya dengan takjub. Jika mencari batu seperti ini di luar sana, pasti memakan banyak waktu dan usaha. Tetapi di sini, dia menemukannya begitu saja. Ia pun tak bisa menahan kekagumannya pada keajaiban alam. Suara Raja Naga Emas terdengar perlahan. Karena semuanya sudah siap, saatnya memurnikan bahan penetral. Dengan ini, gadis itu akan lebih mudah menyerap efek pil. Mendengar itu, wajah Xiaoyan menjadi serius. Bahan penetral untuk pil penstabil inti adalah sari murni Hun Yuan, sebuah ramuan yang sangat langka. Jika gagal dalam peracikan kali ini, belum tentu dia akan mendapatkannya lagi. Maka proses ini tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Melihat wajah serius Xiaoyan, Raja Naga Emas melambaikan tangannya. Sebuah penghalang energi tak kasat mata terbentuk di sekelilingnya. Tenang saja dan fokuslah. Dengan penghalang ini, tidak ada orang yang akan menyadari keberadaanmu. Meski Raja Naga Emas kuat semasa hidupnya, ia tak punya keahlian dalam memurnikan obat. Jadi tidak banyak yang bisa ia bantu selain perlindungan ini. Xiaoyan duduk bersila di atas batu, namun tak langsung bertindak. Dia memejamkan mata untuk menyesuaikan kondisi tubuhnya. Keberhasilan meramu sari murni Hun Yuan akan menentukan apakah King Yuan dapat menyerap pil penstabil inti dengan sempurna atau tidak. Maka, ia tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun. Setelah memejamkan mata selama hampir setengah jam, Xiaoyan perlahan membuka matanya. Dia menghela nafas panjang. Lalu dengan gerakan tangan di udara, 3 kotak giok melayang di depannya. Dengan sentuhan jari, tutup kotak itu terbuka dan aroma obat yang khas segera menyebar, menyegarkan pikirannya. 1 kotak berisi bahan dasar utama sari murni Hun Yuan, yaitu cairan inti bumi. Kotak kedua berisi sejenis batu hitam bernama induk batu tanah, dan yang terakhir berisi tanaman berwarna merah, buah darah roh. Karena pil penstabil inti merupakan pil kelas kaisar tingkat 1, khasiatnya sangat kuat dan tidak bisa langsung dikonsumsi. Harus dinetralisir terlebih dahulu, karena kondisi tubuh King Yuan sekarang tidak mampu menanggungnya. Walaupun meracik ini tidaklah terlalu sulit bagi Xiaoyan, tetap saja butuh ketelitian. Ia mengangkat induk batu tanah hitam itu, lalu menyemburkan api putih susu dari mulutnya. Batu itu langsung terselimuti api. Di bawah kendali Xiaoyan, suhu api ditingkatkan dengan cepat hingga mencapai titik ekstrim. Dalam waktu kurang dari 10 menit,
Permukaan batu mulai retak dan bau samar perlahan menyebar. Melihat itu, Xiaoyan mengangguk kecil. Dengan satu gerakan jari, dia menyalurkan energi kecil yang memukul batu tersebut. Batu itu retak, lapisan hitam hancur, dan dari dalam muncullah inti berwarna putih pucat. Ketika inti putih itu muncul, suhu api mulai diturunkan secara bertahap hingga menyisakan satu nyala kecil yang membakar dari bawah batu giok. Mirip seperti api yang memanggang mangkuk batu. Inti putih itu mulai mengeluarkan gelembung-gelembung kecil, dan setiap kali meletus, asap hitam tipis terangkat. Asap hitam itu adalah racun dan kotoran dalam induk batu tanah. Hanya dengan membuangnya, barulah bahan ini bisa digunakan untuk mencampur ramuan. Bagi Xiaoyan, proses pemurnian ini tidak terlalu sulit. Dalam waktu belasan menit saja, semua racun sudah berhasil dikeluarkan. Setelah menyelesaikan pemurnian induk batu tanah, dia segera mencairkan buah darah roh menjadi cairan merah dengan api putih susu yang sama. Dengan pengalaman yang sudah terbiasa, dia menyelesaikan semuanya tanpa kendala. Ia pun mengeluarkan beberapa botol giok dan peralatan kaca kecil. Lalu dengan pikiran yang terfokus, ia mengarahkan ketiga jenis cairan dari kotak itu masuk ke dalam satu mangkuk giok bening. Begitu ketiga cairan bersatu, muncul asap tipis disertai reaksi kuat seperti api yang menyentuh bahan mudah terbakar. Tiga cairan itu tampak saling bertarung, bahkan saling melahap satu sama lain, dan menghasilkan gelembung kecil yang terus bermunculan. Xiaoyan mengawasi proses pencampuran itu. Beberapa saat kemudian, cairan dari inti bumi dan induk batu tanah benar-benar lenyap, menyisakan hanya cairan merah dari buah darah roh yang tampak tidak merata warnanya. Buah darah rohnya terlalu banyak. Xiaoyan menggeleng pelan. Menurut resep, sari murni Hunyuan yang sempurna seharusnya berwarna hijau seperti giok. Namun cairan yang dihasilkan ini warnanya kusam dan tidak merata. Jelas merupakan hasil yang gagal. Xiaoyan tidak merasa kecewa. Jika ramuan ini langsung berhasil pada percobaan pertama, itu justru aneh. Di atas batu giok zamrud, benang-benang es yang menyelimuti tubuh King Yuan pun mulai mencair. Entah apa sebenarnya rahasia yang disembunyikan gadis ini. Xiaoyan terus memurnikan bahan obat di tangannya. Namun tatapannya sesekali menoleh ke arah King Yuan yang terbaring tenang di atas batu giok zamrud. Melihat bagaimana sang paman guru memperhatikan King Yuan, jelas bahwa latar belakang gadis ini tidak sederhana. Namun semua itu baru bisa dijawab setelah proses penyusunan ramuan selesai. Waktu pun berlalu tanpa ada perubahan berarti. Xiaoyan pun tetap duduk dengan mata tertutup, mengendalikan tiga jenis energi dari bahan obat yang mengambang di atas telapak tangannya, berusaha menyatukannya dengan cermat. Proses ini bukan hal yang mudah. Sedikit saja energi dari salah satu bahan obat itu tidak seimbang, maka seluruh proses akan gagal. Yang lebih menyulitkan adalah stok bahan obat yang dimiliki Xiaoyan sangat terbatas. Jika ia gagal terlalu banyak, maka seluruh rencana pun akan berakhir sia-sia. Detik demi detik berlalu. Dalam usahanya, Xiaoyan telah mengalami 10 kali kegagalan. Namun di upaya ke-11, ia akhirnya mulai menguasai pola penyatuan energi. Kegagalan demi kegagalan justru membuatnya semakin paham akan karakter masing-masing bahan. Sepertinya kali ini akan berhasil, gumamnya sembari membuka mata perlahan. Padatkan. Seketika, kekuatan jiwanya terpecah menjadi 3. Masing-masing mengendalikan satu gumpalan cahaya dari bahan obat. Ketiga gumpalan energi itu tampak terkejut, lalu mulai berusaha melarikan diri dari tekanan jiwa Xiaoyan. Namun, dengan pengalaman dari kegagalan sebelumnya, Xiaoyan tak membiarkan mereka lepas begitu saja. Ia segera mengayunkan telapak tangannya, menekan tiga energi itu ke satu titik di udara, berusaha memaksa mereka menyatu dalam satu hentakan akhir. Boom! Meskipun ditekan dengan kekuatan jiwa yang begitu kuat, ketiga energi itu tetap meledak dengan keras begitu menyentuh satu sama lain. Untungnya, formasi pelindung dari Raja Naga Emas masih bekerja, jadi suara ledakan itu tidak menyebar keluar. Tak lama kemudian, ketiga gumpalan energi itu mulai menyatu perlahan di bawah tekanan jiwa Xiaoyan. Dan akhirnya, dari dalam mangkuk batu di telapak tangannya, mulai muncul cahaya berwarna hijau zamrud. Berhasil! Xiaoyan menatap mangkuk berisi cahaya zamrud itu dengan bahagia. Cairan ini adalah bahan penetral untuk pil penstabil inti. Dengan ini, King Yuan akan mampu menyerap efek pil tanpa celaka. Jangan buang waktu, gunakan sekarang juga. Jika sampai dingin, efektivitasnya akan turun drastis. Suara Raja Naga Emas terdengar dari dalam tubuh Xiaoyan. Ia tampak sangat menantikan hasil berikutnya. Xiaoyan mengangguk pelan, lalu membawa mangkuk itu ke sisi King Yuan. Inilah tahap terpenting, mencampur sari murni Hunyuan dengan pil penstabil inti, lalu membantu King Yuan menelannya. Saat Xiaoyan berdiri di depan King Yuan, ia merasakan adanya resonansi antara cairan dalam mangkuk
dan batu giok zamrud di bawah tubuh King Yuan. Ia pun tersenyum. Xiaoyan mengeluarkan pil penstabil inti dengan tangan kiri dan membawa mangkuk dengan tangan kanan, lalu membantu King Yuan meminum semuanya sekaligus. Sesaat setelah kedua jenis energi masuk ke tubuh King Yuan, batu giok zamrud memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tubuh King Yuan pun bersinar terang, laksana matahari di tengah hari. Apa yang terjadi? Xiaoyan tertegun, bahkan dirinya tidak bisa memahami fenomena yang terjadi. Hanya bisa menatap kosong ke depan. Tenang saja, dia sedang menyerap energi dari kedua ramuan itu. Diam dan tunggu saja. Raja Naga Emas berkata dengan tenang, namun matanya terus menatap King Yuan dengan serius, seolah tak mau melewatkan satu detik pun. Siapa sebenarnya gadis ini? Xiaoyan ikut menatap, dan pada detik berikutnya, raut wajahnya berubah aneh. Itu, apa kekuatan ini? Begitu kental, kekuatan jiwa yang begitu kuat. Tubuh King Yuan mulai memancarkan gelombang energi berwarna hijau zamrud. Gelombang itu menyebar bagai ombak dan merambat ke segala arah. Setiap makhluk hidup yang tersentuh gelombang energi itu tidak hanya mendapatkan pemulihan fisik, tetapi juga kekuatan jiwa mereka ikut menguat secara signifikan. Yang paling terpengaruh adalah Xiaoyan sendiri. Setelah menghabiskan begitu banyak energi dan kekuatan jiwa dalam proses pemurnian, tubuhnya sempat melemah. Namun setelah tersentuh gelombang itu, kekuatannya pulih hingga 70-80% dalam sekejap. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan sebagai alkemis, untuk bisa memulihkan energi sebesar itu sekaligus, ia harus menelan banyak pil tingkat tinggi yang sangat mahal. Apalagi kali ini, bahkan kekuatan jiwanya ikut pulih. Hal ini jelas membuat Xiaoyan sangat terkejut. Kejutan belum selesai. Tubuh King Yuan tiba-tiba terangkat dari batu giok zamrud, melayang di udara, dan pancaran cahaya hijau zamrud yang amat terang pun menyebar ke segala arah. Benar saja, dia berasal dari kekuatan itu. Raja Naga Emas bergumam pelan, tersenyum puas dengan sorot mata penuh makna. Tunggu, gelombang kekuatan ini tidak mungkin. Xiaoyan terperangah saat menatap King Yuan di udara. Douseng bintang 3, Douseng bintang 7, Dodi bintang 1. Dalam sekejap mata, kekuatan King Yuan melonjak secara mengerikan. Bahkan Xiaoyan yang menyaksikannya langsung hanya bisa berdiri terpaku, sepenuhnya kehilangan kata-kata. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.